Halo, selamat datang lagi di channel ini sahabat setia posting sport. Dimanapun kalian berada, tetap semangat jalani hari ya, dan seduh kopimu sudahi sedihmu. Philip Titel dari tim Puchetti Kawasaki menyelesaikan sesi latihan bebas Piala Dunia Supersport di sirkuit Mandalika di Pulau Lombok pada hari Jumat di tempat ke-7 dan berasa seperti berada di autoban. Rafael De Rosa membawa Kawasaki terbaik pada hari Jumat dalam catatan waktu gabungan FP1 dan FP2 di tempat ketiga. 3/10 detik di belakang Randy Kirmaneser, CM Yamaha tercepat. Pembalap Italia itu melaju setengah detik lebih cepat dari rekan mereknya, Philip Titel, yang finish ke-7. Awalnya saya pikir saya berada di autobahn, Jerman, dengan zona Round of America, kata pembalap Bavaria itu memuji trek balap baru Indonesia di Pulau Liburan Lombok. Trek gila, sangat cepat antara tikungan 4 dan 10, hanya aspal yang larut dalam 3 tikungan. Jika Anda mengikutinya, begitulah rasanya mengemudi di trek tanah. Saya mengemudi sekali tanpa pelindung sobek dan melihat bebatuan yang jatuh. Saya sepenuhnya optimis dan tidak puas. Tidak terlalu buruk, saya meningkat dengan baik. Kami melaju dengan strategi ban dan sedikit berbeda dan hanya memakai ban baru di sesi latihan kedua. Tegas Philip dilansir dari speedweek.com. Titel memiliki kontrak dengan Go 11 Ducati untuk 2022 dan 2023 dan akan dipromosikan ke kejuaraan dunia Superbike. Secara teori, dia masih bisa finish ketiga di Piala Dunia Supersport. Untuk melakukan ini, ia harus mengumpulkan lebih banyak poin dalam 2 balapan pada hari Sabtu dan Minggu daripada Charles Clouseau GMT 94 Yamaha dan 34 poin pada Manuel Gonzalez. Ketiga saat ini, Arkin Go Yamaha. Pemain Jerman Selatan itu sudah menempati posisi kelima saat ini di Piala Dunia. Pertarungan perebutan gelar juara dunia WSBK pun masih sangat seru untuk diikuti. Berbeda dengan MotoGP yang telah menyelesaikan pertarungan gelar juara dunia sebelum 2 balapan terakhir, kali ini di WSBK terasa lebih seru untuk ditonton sehingga akhir balapan musim 2021 ini, Toprak dan Rea hanya dipisahkan oleh 30 poin di kejuaraan. Untuk keuntungan dari kota pertama, tetapi permainan masih jauh dari selesai. Karena jika pembalap Turki itu tidak diragukan lagi, mendapatkan manfaat dari dinamika yang lebih baik di akhir musim. Persaingan ketat ini antara Jonathan Rea dan Toprak Diogo dalam perebutan gelar juara dunia WSBK nampaknya sudah terlihat panas dalam sesi latihan bebas. Toprak berhasil mencatat waktu terbaik di akhir FP1. Pembalap Turki itu memastikan di sesi kedua hari itu dengan waktu terbaik mutlak di akhir hari pertama kompetisi di Mandalika, mengungguli Jonathan Rea. Setelah vakum selama sebulan, Superbike akhirnya melanjutkan pertarungannya tadi malam di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia sebagai bagian dari final musim 2021. Juara dunia 6 kali lawannya itu menyebarkan banyak tips untuk mempertahankan peluangnya untuk dinobatkan, menunjukkan perlawanan semua orang saat tanpa pernah mengendurkan usahanya. Babak final yang berlangsung bulan lalu di Argentina bisa dibilang contoh terbaik dari ini. Jika Rea tidak dapat mengamankan kemenangan di San Juan, meninggalkan saingan Yamaha-nya untuk menang di race 1 serta Super Pole Race serta Scott Redding di race 2, ia finish di podium setiap saat, meminimalkan kehilangan poinnya selama akhir pekan menjadi hanya 6 unit. Keterbatasan kerusakan yang tidak seperti yang lain yang memungkinkan pembalap Kawasaki saat ini masih dalam perlombaan untuk penobatan musim ini dan dengan demikian dapat mencari gelar ke-7 berturut-turut. Pertamina Mandalika International Circuit atau lebih dikenal dengan sebutan sirkuit Mandalika berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat atau NTB telah melangsungkan prosesi final World Superbike. Sirkuit Mandalika sendiri telah menjadi saksi perjuangan pembalap World SSP dan WSBK Indonesia 2021. Sejumlah pembalap pun sangat percaya diri untuk bisa menaklukkan sirkuit baru ini. Sirkuit Mandalika sendiri baru masuk dalam kalender balap World Superbike pada musim 2021 ini. Sedangkan untuk MotoGP akan berlangsung tahun depan. Meski terlihat mudah ditaklukkan, nyatanya ada beberapa pembalap World SSP dan World SBK ada yang kecele saat berjuang jadi yang tercepat FP1. Salah satu pembalap World SSP yang kecele dengan tikungan di sirkuit Mandalika adalah Valentin Debis dari GMT 94 Yamaha. Valentin Debis crash di tikungan 4 saat menjalani FP1 World SSP di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat 2021 hari ini.
Para pembalap memang harus lebih konsentrasi tinggi saat berada di tikungan 2, 3, dan 4 sirkuit Mandalika. Pasalnya, saat berada di tikungan 2, pembalap harus berbelok ke kanan dengan kecepatan rendah. Setelah itu, pembalap akan berhadapan dengan tikungan 3 dan 4 yang berbelok ke kiri. Hal itu bisa menimbulkan crash jika tidak berkonsentrasi dengan baik. Pembalap akan keluar dari lintasan seperti Oliver Knecht, TPR Auto, Pedersen Racing World SBK yang terpelanting saat melintasi tikungan 3. Selain tikungan 3 dan 4, tikungan 16 menuju 17 juga menyebabkan beberapa pembalap keluar lintasan. Tikungan yang berada tidak jauh dari race control sirkuit Mandalika itu memang sangat menguji konsentrasi pembalap. Bila tidak bisa mengendalikan motornya, pembalap bisa saja melebar, bahkan hingga keluar lintasan. Sirkuit Mandalika seperti banyak tikungan yang cukup menipu pembalap. Selain itu, semua pembalap baru pertama kali ini menjajal sirkuit yang memiliki panjang 4,31 km ini. Berarti ada beberapa pembalap yang mengalami crash di beberapa tikungan sirkuit Mandalika. Perlu kita tahu bahwa Federation International de Motorcyclism atau FIM resmi menyatakan bahwa sirkuit Mandalika telah memenuhi standar keselamatan untuk penyelenggaraan World Superbike atau WSBK 2021. Pertamina Mandalika International Street Circuit lolos homologasi menjadi kaya tuan rumah WSBK dan MotoGP di Indonesia. Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC bersama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA memastikan track safety inspection oleh FIM berjalan dengan baik. Hasilnya, trek sepanjang 4,3 km yang terdiri dari 17 tikungan ini dinyatakan layak untuk digunakan sebagai lokasi tuan rumah putaran final WSBK Indonesia pada 19-21 November akhir pekan ini. Dilansir dari Motorsport, Direktur Utama MGPA Ricky Bahiramsyah menjelaskan, ini adalah kabar gembira bagi kami semua dan sebuah kebanggaan yang besar, mengingat sirkuit ini adalah sirkuit yang baru. Kita telah membuktikan bahwa sirkuit ini layak dan memiliki kualitas yang memenuhi syarat untuk menggelar event balap motor internasional. Pembangunan sirkuit juga dilakukan dengan cepat, yaitu memakan waktu selama 14 bulan. Kami berterima kasih atas dukungan semua pihak sehingga kita dapat mencapai prestasi ini. Dengan selesainya homologasi memacu semangat kita untuk makin all out dalam menggelar rangkaian balapan WSBK yang mulai berlangsung hari ini, tuturnya. Saat ini seluruh peralatan siap dan lengkap, perangkat penyelenggara dan pendukung balapan juga sudah siap. Kami mohon doa dan dukungan agar event ini berjalan sukses dan lancar, ujarnya. Tentunya hal ini bisa sedikit membuat para pembalap bernafas lega, pasalnya Pertamina Mandalika International Street Circuit sudah memenuhi standar keamanan dari pihak FIM.